Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat sore, shalom warga kerajaan, shalom. Saya ajak untuk yang bersuka cita bisa bangkit berdiri bersama. Kasih salam kiri kanannya. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Penyertaan Tuhan buat kehidupan kita tidak ada habisnya. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tetap setia. Haleluya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas Engkau Tuhan. Raja kami, Allah kami yang hidup. Kami ada karena Engkau terlebih dahulu ada buat kami Tuhan. Kami dikasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, sore hari ini kami mau menaikkan tangan kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau bernyanyi buat kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta dalam pujian kami. Haleluya. Saya ajak saudara untuk baca kebenaran firman Tuhan bersama. Di Ulangan 7 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan.
Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami dan kami bersyukur miliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah Bapa, tiada seperti-Mu. Kami sembah Engkau. Thank you Lord. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Amin. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang Kau indah Tuhan. Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji,
Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita menari buat Sang Raja, saudara. Mari tepuk tangan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Selalu baru setiap hari. Yes, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari lembah pujian kita naikkan suaranya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi. Saya mau dengar saudara sendiri katakan. Dengan sukacita, haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita katakan. Pujian saya dengan sukacita. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Sang Raja. Mana sukacita, amin. Ada sukacita. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Nya tercurah bagi setiap kita. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Sorak-sorai semuanya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna. Dia apa? Yes. Dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Ku aman. Kaulah menara perlindungan kami, Yesus.
Para wanita yuk. Hidup bersamamu, Asik. ikut kehendakmu. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Tinggalkan masa lalu. Sama-sama kita naikkan kasih-Nya. Kasih-Mu yang Terbesar kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, oh Yesus, majikanku. mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorakan haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu. yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka. Lemah pujian Kau kekuatanku, belum kedengaran. aman di dalam-Mu. Menara perlindunganku, menari Bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari Yesus, Sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, amin. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan, sampai kapan. Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama saya, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Firman Allah menunjukkan bagaimana Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi maka untuk menerima janji Tuhan, juga di Hebrew 6 ayat 12, iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again, dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan dua langsung kembar besar sekali, dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan, dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam, sampai kapan?
Dia tidak tahu ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall, ada orang-orang, ada mama di situ, ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu, dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama. Saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat apa iman itu cukup sola fide, only faith, no, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu, saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balok itu ada ya ada maksudnya kurang bagus, cor-cornya oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul, ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu. Jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada siapa kami datang kalau bukan kepadamu Tuhan? Kami berserah penuh hanya kepadamu Yesus.
Sebab Engkaulah tempat kami bersandar Tuhan. Hanya padamu harapan kami tak akan goyah. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Pujian ini hanya bagi-Mu Yesus. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kaulah tempat kami berlindung. Sampai akhir kami mau nyatakan, kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Oh, Kaulah sandaran kami Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang
biarlah lagu ini Tuhan menjadi isi doa kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Engkaulah kekasih di dalam hidupku ini. Di dalam hidupku ini hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan. Ya Yesusku. Kami mau menyelaraskan hati dan pikiran kami untuk menerima akan benih yang terbaik di sore hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Jemaat Tuhan, apabila Engkau siap mendengarkannya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih pemuji pemusik, luar biasa. Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Baik, ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa dan mungkin banyak belum kenal. Ya, paribahasa mengatakan kalau tidak kenal maka tak kenal. Oh, belum kenal kok sayang, bagaimana caranya? Kenalan dulu, baru sayang. Oke, baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Here. Saya dipercayakan satu istri, Boru Batak, ya. Dan kami dianugerahkan 2 orang putra-putri, ya. Dan hari ini terima kasih untuk Penatua dengan Koordinator Koyanto, kami diberikan kepercayaan. Sudah berjalan 1 tahun lebih, kami merintis di Denpasar Timur, tepatnya di Ide Bagus Mantra. Ya, Bapak Ibu kalau dekat di Ide Bagus Mantra, di Puri Chandra Asih. Di sana ada gereja, yang gereja tersebut ada 5 kali ibadah. Ya, saya mengundang, kami ibadah jam 1 siang. Ibadah yang cukup unik, tapi sangat menarik. Jam 1 siang, dikala orang tidur, kami mencari Tuhan. Dikala orang makan, kami makan firman. Mari bergabung. Baik, tetap dengan tema yang sama, mari sama-sama kita buka Matius 24. Matius 24 ayat 37 hingga 44. Ayat 37 saya mengajak para suami, bapak, pria, laki-laki bersama dengan saya. Yang 38 dengan ibu, wanita, gadis. Ada yang haleluya? Bersama-sama di ayat 38 dan seterusnya. Baik, kita mulai 37. 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38, ibu-ibu. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Kalau ada orang mutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. 42. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44 kita baca bersama-sama. 2, 3. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami satu peristiwa yang cukup mengagetkan? Pernah?
Pasti pernah. Ya, namanya kita manusia hidup, kaget itu pasti pernah. Tinggal nanti ekspresi kagetnya bagaimana, itu urusan masing-masing. Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang langsung begini. Itu ekspresi. Tetapi dalam kehidupan, pasti Bapak Ibu, warga kerajaan pernah mengalami satu momentum yang tiba-tiba membuat Anda tidak siap. Jadi Matius 24 ini menceritakan demikian. Ada hal yang Tuhan menyampaikan kepada kita semua untuk kita tetap berhati-hati, waspada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus di dalam Matius 24 menggambarkan hal yang serupa. Ya, bahwa pada zaman itu bagaimana Nabi Nuh berada di tengah-tengah komunitas ataupun berada di tengah-tengah satu bangsa yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Bangun pagi, ada yang langsung minum kopi, atau menerapkan lagu anak-anak. Bangun pagi, ku terus. Ada yang mandi, ada yang enggak, ada yang minum kopi Pak. Belum tentu. Ada yang langsung makan, sarapan, tambah sikat gigi. Nah, hal yang biasa ini dilakukan di zamannya Nabi Nuh. Oleh sebab itu, bukan masalah aktivitasnya, ya, tapi bagaimana perilaku yang dilakukan masyarakat di zaman Nabi Nuh itu. Satu hal yang mereka lakukan yang kelihatannya itu normal. Normal, makan, minum, kan ada. Kawin, mengawinkan, bekerja. Sehingga muncullah ayat yang kedua, ayat yang ke-44. Karena itu hendaklah kamu juga siap sedia. Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan sudah menyampaikan, siap sedia. Sebelum saya masuk, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Oke, next, bisa dibantu? Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, ada 3 W. Yang pertama, waspada terhadap ancaman kenormalan. Nah, di sini ada Bapak Ibu guru ini. Kenormalan. Beda dengan normalisasi. Yang kedua, waspada karena keputusan pemisahan itu tegas dan pribadi. Waspada dengan menjaga gaya hidup kudus yang kontinu. Nah, 3 hal ini yang sama-sama kita akan pelajari dari Matius 24 ayat 37 hingga 44. Max, waspada terhadap ancaman kenormalan. Lukas, Matius 24 ayat 38 berkata demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ya, makan, minum, kawin, mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian juga pula halnya kelak kepada kedatangan Anak Manusia. Kita tidak tahu kapan harinya akan datang. Tahun kemarin
ada satu kejadian bahwa tahun kemarin ada sekelompok orang mengasingkan diri di Bedugul dan berkata bahwa akan ada kiamat. Baru-baru ini 23 September diprediksi bahwa akan kiamat. Masih ada Pak Agus? Belum. Karena babinya belum mendarat, masih terbang. Yang ketawa pasti tahu. Belum. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Bahkan Tuhan pun tidak tahu kapan Bapak itu akan datang. Nah, oleh sebab itu perhatikan dalam Lukas 21. Inilah yang ada di sekitar kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iblis dengan segala macam cara, dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara tetap berpandangan fokus kepada Kristus. Dia akan, bahasa Jawa itu nyelimur, mengalihkan pandangan Anda kepada hal yang normal, kepada hal yang rutin Anda lakukan. Bangun pagi, sikat gigi, sarapan, kerja, jam 12 siang, makan siang. Anda lakukan berjam-jam, Anda lakukan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Hal yang normal, tetapi perlu diwaspadai. Ada hal yang membuat saudara nanti akan terjebak di dalam hal yang normal. Normal. Ketemu dengan teman, kalau orang Batak bilang mertarombo, gosip. Kalau biasa normal. Tahu nggak si ini gimana ini? Katanya begini. Normal. Ada duit 1.000 nggak? Naik 5.000 ada. Ngomongin orang, bohong sedikit. Buat orang lain itu normal. Ada 2 buku yang memberkati saya. Yang pertama dikarang oleh Tozer, ya, The Pursuit of God. Dia berbicara demikian. Next. Multimedia. Bahaya terbesar dari kehidupan yang biasa-biasa. Ya, yang biasa-biasa saja adalah bahwa ia terasa begitu normal. Ya, bisa multimedia? Jangan tidur di atas. Nah. Oke, terus tampilkan, kasihan Bapak Ibunya. Oke. Bahaya terbesar dari kehidupan yang biasa-biasa saja adalah bahwa ia terasa begitu normal. Normal, saya ke gereja, saya melayani Tuhan, saya beribadah, saya melakukan penginjilan. Dan buku itu mengatakan demikian, waktu yang kita sia-siakan tidak bisa kembali, maka gunakanlah waktu untuk berjaga dalam iman. Mari bangun imanmu bersama dengan Tuhan. Ada satu buku lagi yang dikarang oleh John Bevere. Dia berkata demikian. Ya, next. Oke. John Bevere berkata demikian. John mendorong saya untuk tidak merasa puas dengan hal-hal yang biasa-biasa saja atau kenormalan, melainkan untuk mengejar kehidupan yang luar biasa yang ditawarkan oleh Tuhan. Apa hal yang luar biasa ditawarkan oleh Tuhan? Hidup dengan anugerah Tuhan, menggunakan potensi
yang Tuhan berikan. Bangun karakter ya yang diberikan Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Hidup tanpa batasan kenormalan duniawi. Tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Yang terakhir, berani melangkah dengan iman. Hati-hati dengan kenormalan. Kelihatannya baik-baik saja. Ada satu kesaksian, 5 tahun pernikahan kami, istri saya tahu-tahu buat surat. Dia kasih poin. Waktu itu saya dengan tim sedang semangat-semangatnya membangun jaringan radio, Rock FM. Kami bangun Denpasar, Lombok, Samarinda, Ambon, Papua. Semangat. Satu saat istri saya buat surat. Kalau kamu tidak melepaskan pelayanan Rock Radio, lebih baik aku dengan anak-anak pulang ke Medan. Di tengah-tengah Rock Radio ini lagi booming. Rock FM, nah berapa mungkin? Ya, ada yang dengar, mungkin salah satu listener kita. Kaget saya. Saya bilang normal loh. Saya tidak melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Saya tidak merokok, saya tidak main perempuan, saya tidak minum, saya tidak melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Loh, saya ini membangun radio yang link. Jadi kalau waktu kita siaran di sini, Lombok sampai Papua itu dengar. Apalagi kalau ada kegiatan Natal dan lain-lainnya. Saya tidak pernah yang aneh-aneh. Normal yang saya lakukan. Begitu kami duduk, kami evaluasi. Kami baru tahu. Ada perbedaan melayani Tuhan dan melayani Tuhan jauh berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Saya dikaburkan dengan melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhannya. Akhirnya singkat cerita, saya bilang, saya selesaikan dulu tanggung jawab saya. Saya buat surat pengunduran diri. Lebih baik saya mengundurkan diri. Saya selamatkan keluarga saya. Karena saya ini pulang sama seperti kayak kos-kosan. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Karena latar belakang saya S1 mesin. Jadi saya pulang pagi, lihat anak-anak, mandi, berangkat. Karena rumah kami dekat. Apakah tidak ada komunikasi? Komunikasi. Saya panggilan kesayangan saya ini ke istri saya namanya Arta. Panggilannya Uli, Li, yang cantik. Li, saya di sini. Li, saya lakukan ini. Apa salah? Enggak kan? Oh, saya lapor kok sama dia. Normal. Tapi ada hal yang buat dia hilang. Kehadiran saya sebagai suami, fungsi saya sebagai ayah tidak ada di sana. Dan dia tahu kalau ini terus berlangsung, fatal akibatnya. Buat saya itu normal. Saya melayani Tuhan, saya bilang. Saya tidak kemana-mana. Saya tahu dengan siapa saya bergaul. Saya tahu orang apa yang nanti akan kerjasama dengan kami. Akhirnya singkat cerita, saya mundur.
bahaya yang terbesar bukan kepada kegiatan itu sendiri, melainkan pada sikap hati. Sikap hati. Saat teduh saya. Doa, saya doa. Tapi ada dua hal. Saya lalai. Lalai akan apa? Saya terlalu nyaman. Dan menyadari bahwa aktivitas yang saya lakukan itu hanya ilusi. Baca firman, baca. Hanya untuk terlihat di depan orang. Pagi saya saat teduh. Tapi saya tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan istri saya. Ilusi aja. Yang kedua, tidak siap. Tidak siap untuk apa? Mempersiapkan diri saya. Untuk menata keluarga saya. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada anak-anak saya. Sehingga pada saat saya mempersiapkan ini ada dua hal. Nah, ini. Bukanlah dosa-dosa besar yang menenggelamkan mayoritas umat Kristen. Melainkan kesibukan dan kenormalan kehidupan sehari-hari. Engkau dibuat sibuk. Engkau dibuat tidak tenang. Engkau dibuat seolah-olah tidak cukup. Bahaya yang terbesar, ya, kita kehilangan rasa kehadiran dan kedatangannya. Karena itu terlalu nyaman dan larut dalam arus lalu lintas kehidupan yang padat dan terus berlanjut. Kita dibuai. Sehingga next ada namanya boiled frog syndrome. Boiled frog syndrome ini berbicara mengenai, jangan dikeluarkan dulu. Seekor katak tidak akan mungkin masuk di dalam panci yang air mendidih. Tidak akan mungkin. Bagaimana cara membuat dia mati? Jangan ada api dulu. Biarkan dia berenang di sana dulu. Buatlah api kecil. Lama-lama rasa hangat, nyaman, dia akan mati di dalam kepanasan. Oke, next. Dunia tidak menyerang dengan air mendidih, tetapi dengan menghangatkan kita perlahan-lahan. Jangan biarkan rutinitas membutakan kita terhadap kekekalan. Korupsi besar, perselingkuhan tidak dimulai dengan pandangan mata. Dengan mencuri langsung 1 juta. Perlahan-lahan. Bohong besar tidak dimulai dengan, tapi mulai yang kecil-kecil dulu. Perlahan-lahan. Sehingga akhirnya kita merasa normal. Di tengah-tengah orang yang melakukan hal yang sama. Kenormalan ini hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini akan menjerat kita. Waspada akan kenormalan. Hati-hati. Yang pertama kita sudah lihat bahwa hati-hati dengan kenormalan atau rutinitas itu. Yang kedua, jangan menganggap bahwa kesiapan rohani kita bisa kita tumpangkan kepada orang lain. Yesus mengajarkan bahwa ketika ia datang, pemisahan itu terjadi. Next. Waspada karena keputusan pemisahan itu adalah tegas. Matius 24 ayat 40, 41, 42. Kita lihat bersama-sama. Di ladang ada 2 orang. Yang satu tinggal, yang satu terangkat. Di batu kilangan.
Ada 2 gadis, 1 tinggal, 1 terangkat. Di Matius 25, next. Kita sama-sama tahu bahwa ada namanya gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ayat yang ke-10 berkata demikian, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Membeli apa? Membeli minyak. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Tidak ada waktu lagi. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk hal yang terpenting. 1 buku lagi yang dikarang oleh R.C., The Last Day According to Jesus. Dia bilang gini, kebenaran yang paling menusuk dari perumpamaan tentang dibawa dan ditinggalkan adalah persiapan tidak dapat diwakilkan. Anda bisa bekerja berdampingan dengan orang yang paling saleh. Anda bisa berbagi kehidupan dengan ruang ya pasangan yang paling setia. Namun pada momen pemisahan itu, persatuan itu hanya ilusi. Keputusan untuk siap adalah milik Anda sendiri. Hasilnya adalah pribadi. Begitu final sehingga tidak ada satupun hubungan di bumi ini yang bisa menyelamatkan. Jadi pada saat kedatangan Tuhan, ada paribahasa orang Surabaya berkata demikian, sorga nunut, neraka katut. Di hadapan Tuhan, setiap pribadi akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setiap pribadi, saudara dan saya. Keselamatan adalah urusan personal yang membutuhkan keputusan dan komitmen dari hari ke hari. Ada 1 ilustrasi, next. Bapak Ibu pasti pernah mengantar seseorang ke bandara untuk naik pesawat. Yang boleh naik pesawat siapa kira-kira? Yang pegang boarding pass. Terus Anda mengatakan, itu saudara saya, itu kakak saya, itu ini saya. Boleh masuk? Boleh masuk? Nggak bisa. Demikian. Ayat 40, 41, 42. Pemisahan itu pasti. Hanya yang punya boarding pass bisa masuk. Hanya yang punya boarding pass bisa masuk. Kedekatan fisik tidak sama dengan kedekatan rohani. Kesiapan adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Di hadapan Tuhan, setiap daripada kita bertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan Tuhan akan minta itu. Kesiapan bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya sesaat. Tetapi sesuatu yang harus kita hidupi setiap hari. Next, waspada dengan menjaga hidup kudus yang kontinu. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memberikan kepada kita rambu-rambunya itu. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu. Beberapa hari yang lalu, sama-sama kita dengar, kita baca. Yang mendengar dan yang membaca. Seorang anak, murid SMP, kedapatan merokok, ditempeleng oleh kepala sekolahnya. Pulang lapor ke orang tuanya. Mereka membuat tuntutan. Oh, banyak yang geram. Termasuk saya juga. Ini kalau anak saya habis ini. Coba kalau dulu, ya, Bapak Ibu yang lahir tahun-tahun 70, 80, lihat orang yang lebih tua itu pasti kan kita gini. Ada rasa hormat. Anak sekarang, hah? Kenapa? Kenapa? Kalau ada orang yang lebih tua, kan pasti kita jalannya, permisi. Kalau bisa tuh nunduknya 45 derajat. Ya. Wah. Sekarang ngelewes, apa ngelewes itu? Lewat aja. Itu realita hari-hari ini. Udayana berapa hari yang lalu. Heboh dengan seorang mahasiswa. Bunuh diri. Baru saja terjadi. Ada anak SMP kelas 2. Menggantung dirinya. Ada istilah baru di kalangan anak-anak muda. Anak SMP. Ada namanya barcode. Ada yang tahu? Yang SMP, apa itu barcode? Menorehkan benda tajam di tangan. Kalau dulu, kalau yang pemakai pasti tahu. Kenapa harus menoreh? Oh, ini ada yang ketawa. Korban berarti. Atau putus cinta. Kalau sekarang enggak, gaya. Barcode-mu mana? Jahat. Hari-hari ini akan bertambah jahat Bapak Ibu. Dan buat mereka itu normal. Buat mereka itu normal. Kalau tidak ada barcode-nya, tidak normal. Kalau dulu, laki-laki, nah karena saya teknik mesin. Saya dari salah satu universitas di Surabaya. Anak mesin itu hanya 2. Gondrong dan tato. Kalau enggak gondrong pasti bukan anak mesin. Sampai ada di jemaat saya lulusan anak teknik, tapi bukan teknik mesin. Potong rambut itu 3 bulan sekali. Saya tanya, kamu kok potong rambut 3 bulan sekali? Memangnya ngirit? Oh enggak om, anak mesin om. Mesin jahit? Bukan om. Anak mesin. Lah kan kamu sudah lulus. Ngapain pakai dibawa-bawa? Itu normal om. Buat alumni itu kalau masih gondrong itu normal. Tek di hati saya. Normal. Oke. Simpen dulu. Tampung dulu. Hari-hari ini kita ini diperlihatkan, dipertontonkan dengan hal-hal yang dianggap normal. Ini ada satu menteri yang koboi ya. Pasti tahu ya. Ditemukan salah satu stafnya sering ngopi di Starbucks. Wah, normal buat mereka ngopi di Starbucks. Karena jam istirahat. Nah inilah bahaya-bahaya kenormalan ini yang tanpa kita sadari, ini akan membawa kita yang harusnya lurus,
Tetapi karena melenceng 1 derajat, kita anggap normal. Dan terus akan bergeser. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1 Petrus 5 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan digigitnya. Ditelan. Modus operasi dari iblis ini cuma 3. Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Sukacita, damai sejahtera. Setelah mencuri, membunuh. Apa yang dia bunuh? Pengharapan kita. Terakhir, iman kita. Setelah itu apa? Binasakan. Ndak Tuhan-Tuhanan. Ndak komsel-komselan. Ndak gereja-gerejaan. Itu yang dilakukan. Hanya berkeliling. Mengaum. Membuat kita takut. Membuat segala sesuatu itu normal. Setelah engkau masuk jebakan yang kedua. Hingga masuk jebakan yang ketiga. Langsung ditelan. Saya undang pemuji pemusik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah memberikan peringatan bagi kita. Juga buat saya, juga buat istri saya, anak-anak saya, jemaat yang Tuhan percayakan buat saya. Untuk apa? Untuk kita sama-sama waspada. Makin ke depan ini tidak akan bertambah baik. Keputusan ada di tangan Anda. Take it or leave it. Dah. Karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Next, palingan terakhir, multimedia. Sebagai perenungan kita. Next, ancaman kenormalan. Apakah saya sudah terlalu sibuk dengan rutinitas sehingga saya lupa pada kekekalan? Pemisahan itu bersifat pribadi. Apakah saya hanya mengandalkan iman orang lain atau saya benar-benar punya hubungan pribadi dengan Kristus? Yang ketiga, kesiapan to continue. Jika Tuhan datang, apakah gaya hidup saya menunjukkan bahwa saya siap? Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Apakah saya terjebak di dalam kenormalan? Apakah saya siap akan pemisahan itu saat Maranatha itu datang? Apakah gaya hidup saya sudah menunjukkan saya siap? Ada satu lagu, Bapak Ibu silakan tundukkan kepala. Ini sebagai perenungan kita. Lagu cukup lama. Saya minta pemuji menaikkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Ada satu pertanyaan singkat. Siapa yang kau andalkan dalam hidupmu? Itu terus di dalam hidup saya. Pertanyaan itu. Siapa yang kau andalkan? Kepandaianmu? Harta bendamu? Orang tuamu? Anak istrimu? Siapa yang kau andalkan? Biarlah malam hari ini jadi perenunganmu. Hanya ada satu pribadi yang layak kau andalkan. Kalau engkau datang hari ini dengan satu beban, hidupku tidak berarti lagi. Aku sudah bosan. Yang hari demi hari, waktu demi waktu, hanya kehampaan. Bapak, Ibu, sahabat, saya mau katakan, andalkan Tuhan. Saya pernah berada di titik nadir. Dan lagu ini menguatkan saya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Nyanyikan dengan imanmu. Hanya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat menguatkan hatimu. Hanya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Yes, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dia hadir di sini. Hari ini kalau engkau datang dengan keluh kesahmu, engkau merasa engkau tidak layak. Saya merasakan hari ini ada beberapa orang merasa tertolak. Buat apa aku hidup kalau hanya jadi beban? Buat apa hidupku hanya menyusahkan orang lain?
Atau engkau hari ini hadir? Ada dua. Yang kedua, kau bingung. Apa yang harus aku lakukan? Saya tidak minta engkau maju, tapi saya minta engkau buka hatimu. Buka hatimu. Katakan pada Tuhan, aku butuh engkau Tuhan. I need you Lord. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku membuka hatiku. Aku tidak tahu lagi harus kemana. Tuhan hadir di depanmu. Tuhan hadir memeluk engkau. Katakan dalam hatimu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Manusia bisa mengkhianati, manusia bisa menusuk engkau dari belakang. Sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita sambut Dia. Nyanyikan dengan hatimu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Nyanyikan dengan imanmu. Dia hadir di sini. Buka hatimu, terima Dia. Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulih. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah biji yang sederhana ini
boleh menjadi benih yang terbaik dalam kehidupanku dan kehidupan jemaat KU3 ini Tuhan. Kami berjanji untuk merawat benih ini Tuhan. Dan kami percaya benih ini akan bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami untuk dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Bapa. Kami menerima benih ini dengan hati yang sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati. Katakan kiri kanan. Tuhan kami diberkati. Kita berubah. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Adakah di antara warga kerajaan yang belum menerima perjamuan kudus? Boleh angkat tangan? Ada yang belum menerima? Atau di belakang ya? Boleh angkat tangan? Oh sudah. Oh iya, tolong dibantu ya. Yang di belakang ada? Oh ada di belakang. Yang sebelah kanan saya tolong di belakang. Boleh angkat tangannya Pak? Ya, perlu dibantu. Yang di sebelah kiri saya juga tolong dibantu. Ada satu di tengah-tengah. Yes Lord. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita sudah dengar seluruh semua isi hati Tuhan. Saudara tahu kerinduan Tuhan yang paling terbesar apa? Dia tidak mau di antara kita semuanya yang tidak masuk dalam pengangkatan. Tadi Pak Jeffrey menyampaikan ada yang diangkat, ada yang tidak. Saudara pernah renung sebentar gak betapa ngerinya kalau kita tidak diangkat? Gak ada jaminan loh saudara. Di situ tidak dibilang hanya berlaku buat seseorang. Buat semua ada yang tidak diangkat. Dan dia berkata gini, tidak ada seorang pun yang tahu. Tadi Pak Jeffrey bilang, gak ada yang tahu. Kalau saudara tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara tidak punya satu keintiman hubungan. Wow. Yang paling ngeri kalau kita tuh gak diangkat saudara. Dan didapatinya tidak layak. Hari ini firman Tuhan menasihati kita sangat dalam. Mari kita berkata, Tuhan aku mau diangkat. Aku mau berkenan. Amin. Yuk kita angkat perjamuan ini sama-sama. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah memberikan nasihat dan arahan buat kami. Firman memberikan bimbingan dan tuntunan melalui Roh Kudus-Mu. Kami tidak mau hati kami keras Tuhan. Biarlah KU3 ini Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk dan hati yang mau mempersiapkan untuk kami masuk ke dalam satu kesiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan mari kita angkat cawan ucapan syukur ini tinggi-tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Dia tidak membuat perjanjian kepada sembarang orang. Perjanjian ini hanya dibuat buat orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati yang menjadikan dia raja di atas segalanya. Dan perjanjian ini terjadi. Bukan kecauan yang atas kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi sembah Tuhan. Dalam beberapa menit ini angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Semuanya mulai nyembah. Hira lama sikirnya lama sandara lamu. Hera lama tikirnya lama sandara lamu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Terlalu baik Yesus. Kasih-Mu untuk selamanya. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menjamah. Hera basikiri alama yaralamu, hiralama syakaralama takaralamu. Mari sekali lagi katakan kuat-kuat. Ucapkan syukur, ucapkan sembah. Haleluya. Yesus, sekali lagi katakan, aku cinta padamu. Mengalir dalam kami. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini hingga Maranatha. Engkau didapati dalam keadaan setia, tekun, dan tetap bersandar pada Kristus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sama seperti di sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bawa pulang benih yang terbaik hari ini. Rawat benih ini. Dia akan bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan-Mu. Kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.